Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk edisi pagi hari ini kita bersama lagi di program Religi Pagi. Dan Alhamdulillah untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2020 kita bersama Ustadz Rizaldi Siregar. Kita sudah terhubung di line telepon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarudin. Apa kabar Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah. Oke. Untuk pagi hari ini apa tema kita Ustadz? Bismillah, kita coba membahas tentang satu hadis yang isinya tentang mewaspadai lahirnya generasi buruk. Nah. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, yang insyaAllah nantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah berpesan kepada kita akan perlunya kita mewaspadai, mengantisipasi lahirnya satu generasi terburuk dengan beberapa ciri-ciri tertentu. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sayati ala nasi zaman, himmatuhum butunuhum, wa syarafuhum mata'uhum, wa qiblatuhum nisa'uhum, wa dinuhum darahimuhum, wa dananiruhum. Ulaika syarrul khalq la khalaqa indallah. Akan datang, kata Nabi, satu zaman, sayati ala nasi zaman, akan datang suatu zaman yang menimpa ataupun yang dialami oleh manusia. Himmatuhum butunuhum, kecenderungan hidupnya, himmahnya itu adalah urusan perut. Masya Allah. Ya. Mereka hanya mementingkan urusan perut saja. Ya. Apa yang menguntungkan, apa yang memberikan manfaat, walaupun itu membuat orang sesat, itu tidak persoalan. Yang penting dia dapat. Gitu. Himmatuhum butunuhum. Yang kedua kata Nabi, wasyarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka itu ditandai oleh mata perhiasan. Ditandai oleh materi. Jadi orang yang bermateri, orang kaya, orang yang berpangkat, itu dimuliakan. Ya. Kalau dia ulama pun, tapi kere, itu tidak dipedulikan. Masya Allah. Jadi ukuran kemuliaan manusia itu ada pada kepemilikan hartanya, materinya, ya, atribut-atribut yang melekat pada dirinya, pangkat jabatan dan seterusnya. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa qiblatuhum nisa'uhum. Masya Allah. Kiblat, ya, fokus kehidupannya atau orientasi kehidupan mereka itu pada perempuan. Masya Allah. Ya, jadi apapun kehidupan mereka itu pasti berhubungan dengan kaum perempuan. Jualan untuk memajukannya pakai perempuan. SPG lah istilahnya sekarang. Sales Promotion Girl. Ya. Pokoknya urusan-urusan tertentu pasti memajukan, menonjolkan perempuan. Ya. Terus yang keempat, wadinuhum darahimuhum wadananiruhum. Dinuhum, agama mereka, ya maksudnya ya patokan hidup mereka. Nah, gitu. Din kan boleh kita artikan sebagai way of life gitu, ya, jalur kehidupan, jalan kehidupan. Dinuhum, ya, adalah darahimuhum wa dananiruhum. Dirham-dirham mereka dan dinar-dinar mereka. Ya, uang maksudnya, Masya Allah. Jadi agama mereka agama uang. Kalau kata orang Tapanuli, hepeng nang mengatur negarawan. Masya Allah. Ada uang, selesai semuanya. Masya Allah. Nah, untuk yang keempat itu kata Nabi, ulaika syarrul khalq.
Apabila itu terjadi, maka mereka itulah kelompok-kelompok yang begitu itulah syarrul khalq, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk generasi. La khalaqa 'indallah, dan tidak ada ya kehidupan yang terburuk sisi Allah melainkan kehidupan yang dialami oleh atau yang terjadi pada 4 keadaan tersebut. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, sejatinya hadis ini memberikan sebuah peringatan yang baik kepada kita bahwa 4 hal yang disampaikan Nabi ini adalah merupakan ciri-ciri kehidupan yang perlu kita hindari. Kita sedikit memperulas satu persatu. Yang pertama tadi kata Nabi adalah himmatuhum butunuhum. Ya. Kehidupan mereka itu tidak lari, tidak jauh-jauh dari urusan perut saja, Masya Allah. Orang yang seperti ini biasanya kehidupannya takut lapar, ya, takut tak dapat rezeki, Masya Allah. Ya. Hanya berorientasi pada yang penting saya bisa dapatkan gitu. Urusan halal haram hantam, Masya Allah. Pokoknya saya bisa kenyang. Orang lain lapar tuh nggak persoalan, Masya Allah. Tentunya ini tak jauh daripada hewan, tak beda dengan binatang. Nauzubillah min dzalik. Ya, tentunya manusia itu ya melakukan sesuatu orientasinya bukan pada masalah perut, tapi kemanfaatan. Nah, yang kedua kata Nabi adalah kemuliaannya pada perhiasannya. Kemuliaan itu ada pada kepemilikannya. Nah, hari ini terkadang hal itu acap dan lumrah terjadi. Ya, kalau dia berpangkat, itu kita muliakan, Masya Allah. Walaupun kadang-kadang latar belakangnya penjahat. Nauzubillah, ya. Tak sedikit kita lihat, ya, ketika dia sudah memiliki jabatan, kita lupa dengan latar belakangnya, Masya Allah. Ya. Oh, dia datang, kita elu-elukan, Masya Allah. Padahal itu penjahat, ya. Padahal itu orang yang menyusahkan. Tapi kalau dia orang baik, ya ulama, ya orang jujur, tapi karena dia nggak punya embel-embel jabatan apapun, maka dia sering dikucilkan, ucapannya tak dengarkan. Nauzubillah min dzalik. Ini perlu kita waspadai. Ya, efek daripada kondisi syirafuhum mata'uhum itu adalah ya kemuliaan mereka diukur daripada kepemilikan hartanya, jabatannya. Efeknya orang akan memperebutkan jabatan itu dengan segala macam cara. Ya, kalau dalam bahasa sekarang kita kenal money politik lah, segala macam, Masya Allah. Dia tak lagi pedulikan bagaimana cara untuk mendapatkan jabatan itu, kekuasaan itu, ya, yang penting didapatkan. Ya, karena ya kondisi kehidupan ketika itu adalah kalau dia sudah punya jabatan kedudukan, maka dia akan dimuliakan. Nauzubillah, ya. Maka yang terbaik adalah muliakan orang itu karena akhlaknya. Ya, muliakan orang itu karena amalnya. Muliakan orang itu karena ilmunya. Masya Allah. Agama ajaran demikian. Ya. Maka ini perlu kita antisipasi. Yang ketiga kata Nabi, ya qiblatuhum nisa'uhum. Ya. Ya, sedikit ya yang dimajukan perempuan. Masya Allah. Bukan berarti Islam mengajarkan diskriminasi gender. Tapi dalam hal tertentu agama menekankan bahwasanya ada prioritas ya laki-laki di atas perempuan. Prioritas bukan superioritas. Ya, dengan ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi urusan kepemimpinan umpamanya itu sudah ditekankan, itu sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia yang paling tahu tentang bagaimana keadaan manusia itu. Urusan kepemimpinan itu harus diletakkan kepada lelaki. Karena secara fisikal, secara emosional, secara psikologikal itu kaum laki-laki lebih kuat secara fisik, kemudian lebih stabil secara emosional, dan kemudian bisa lebih tegas dalam psikologikal. Ya. Sementara perempuan memang takdir Allah ciptakan
secara fisik mungkin tak sekuat ya laki, secara emosi lebih tidak stabil, karena memang emosional perempuan itu lebih labil ya. Kemudian secara psikologikal juga itu tidak setegar kaum laki-laki. Maka kebiasaan untuk mendahulukan kaum perempuan itu ternyata dalam hal tertentu ya dalam hal yang sifatnya itu layak untuk dilakukan oleh laki-laki, itu ternyata memiliki efek negatif ya. Karena Allah SWT ciptakan kaum perempuan itu lebih dominan ke arah pemeliharaan. Jadi kalau di rumah tangga, istri itu lebih tepat untuk diletakkan di posisi mengasuh anak, mendidik anak gitu. Urusan-urusan domestik lah ya, tapi urusan publik, urusan luar, memang itu Allah takdirkan lebih dominan dipegang oleh kaum laki. Nah, kondisi terburuk ini kata Nabi adalah ya sering mendorong kaum perempuan untuk tampil di semua sektor-sektor publik. Nah ini ternyata dalam kacamata Nabi Islam ini memiliki efek-efek buruk, sehingga Nabi katakan generasi terburuk. Nah yang keempat, yang terakhir itu adalah dinuhum, darohimuhum wadananiruhum. Masya Allah ya. Din, agama mereka itu ya adalah agama uang. Semua masalah diselesaikan dengan uang. Nauzubillah, Masya Allah. Mau dapat sesuatu, mau dapat jabatan tertentu, maka yang ditanya, uang Anda berapa? Allah Akbar, dana Anda berapa? Ya, mau jadi pejabat publik itu dengan uang, dengan sekarang rasuah, suap. Nauzubillah, ini generasi terburuk, Masya Allah. Kalau persuapan sudah merajalela, kalau sudah perzinaan merajalela, maka tunggu. Maka keberkahan Allah akan cabut dari tempat itu, dan musibah Allah berikan tanpa terputus-putus. Na'udzubillah. Ya, maka sejatinya kita mesti merenung. Ya, apakah musibah yang hari ini terjadi, melanda di mana-mana, ini karena akibat persuapan merajalela. Akibat perzinaan ada di mana-mana. Na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu, ukuran manusia itu bukan pada uangnya. Ya, agama manusia itu jangan menjadi uang menjadi agamanya. Tapi jadikanlah memang aturan Allah yang harus menjadi agama kita. Artinya kita mesti berani mengatakan yang haram itu haram, yang halal itu halal, dan tanpa kita campur adukkan. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, 4 nasihat Nabi SAW ini agaknya perlu untuk kita waspadai, sehingga mudah-mudahan hal ini masih jauh dari kehidupan kita, insya Allah. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan Nabi ini ya masih belum kita alami, insya Allah. Sehingga insya Allah kita belum dicap Nabi sebagai generasi terburuk, tapi insya Allah kita masih dicap Nabi sebagai generasi terbaik hendaknya. Karena itu, mari kita tanamkan kepada anak kita, mari tanamkan kepada persepsi kita, mari tanamkan kepada semua masyarakat yang ada di sekitar kita, bahwasanya 4 perkara tadi itu adalah hal yang tidak baik. Walaupun mungkin saja pada suatu ketika nanti itu dipersepsi menjadi baik, dikarenakan banyak orang yang melakukannya. Nauzubillah. Ya, karena sering terjadi hari ini, ya persuapan, sering dikatakan, ya memang suap itu haram, tapi sekarang sudah zamannya begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita tetap istiqomah dalam agama, kita istiqomah dengan aturan Allah SWT, sehingga insya Allah kita tetap dalam keberkahan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kemampuan untuk dapat mengamalkannya, yang menyampaikan baik, yang mendengarkan juga baik, tapi yang terbaik di antara kita adalah yang dapat amalkan dan sampaikan kepada yang lainnya. Usikum wa nafsi bitaqallah, subhanallahi bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik nih Ustadz ya, untuk tema kita pagi hari ini, Masya Allah, berkaitan tentang mewaspadai lahirnya generasi terburuk. Nah, kita akan undang untuk pendengar dimanapun berada yang bergabung, silakan di 0771271100. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Rizal di Siregar nih, silakan Bang Ucok. Bang Ucok Dragon nih. Baik, Selamat silakan. pagi, Pak Ustadz Siregar. Siapa? Takut dengan suaranya. Sekali ya Bang Sin ini.
Tenang aja bang, santai Masya aja Allah. bang, habis itu ngopi kita. Bang, saya dengar tadi bangnya generasi yang buruk dan yang baik bangnya. Sekarang saya mau nanya gini bang, kita menolong seseorang, mungkin ini agak sedikit menyimpang, tapi mungkin pas bang. Kita menolong orang bang ya, terus kita dikasih embel-embel itu bukan sogok bang, atau tidak suah itu kata orang, atau orang seberang rasuah, bukan bang. Dia ikhlas mengasihnya bang, itu apa hukumnya bang ya? Kira-kira bagus atau tidak? Terima kasih banyak, itu aja bang. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian secara ikhlas gitu ya. Iya. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Sahrudin, Masya Allah. Dengan siapa bang? Sony. Bang Sony. Silakan Pak Sony. Assalamualaikum Pak Ustadz Rizaldi Siregar. Waalaikumsalam Pak Sony, Masya Allah. Kalimat Ya, Pak. itu loh, luar biasa. Gini Pak Ustadz, Siapa? Generasi kita nih, generasi yang sekarang nih milenial nih, kayaknya banyak hura-hura aja Pak Ustadz. Terutama dengan Iya, Pak. adanya HP gitu kan. Habis waktu untuk main HP gitu Pak Ustadz. Nah ini kan akan berdampak terhadap Pak Ustadz bilang generasi yang bakal hancur gitu ke depan. Akhlaknya kurang dan tidak mengetahui bahwa dampak daripada dan lain sebagainya itu merugikan diri dan orang lain. Nah mohon penjelasannya Pak Ustadz, ayat-ayat Quran itu yang menghimbau kita untuk kerja gotong royong dan kerja keras itu Pak Ustadz. Kira-kira ayatnya itu seperti apa dan bagaimana cara kita menyampaikannya agar manusia itu selalu rajin bekerja, gotong royong, tidak mau ya mandiri lah gitu Pak Ustadz. Agar kita ini tidak diremehkan orang lain gitu. Barangkali itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony. Yang berikutnya, yang terakhir. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Kak? Ibu Erna di kilometer 5 bawah. Baik, silakan Mbak Erna. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Kita ini pendidikan yang utama itu di mana letaknya Pak Ustadz? Karena kita ini suami istri itu bekerja. Kemudian orang tua itu memberikan kepercayaan kepada sekolah, kepada tempat-tempat les begitu Pak Ustadz. Tetapi pendidikan akhlak itu yang benar itu dari mana Pak Ustadz? Hanya saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz, baik dari agamanya, pendidikan akhlaknya itu dari mana asalnya itu? Apakah dari rumah tangga kita sendiri atau dalam pendidikan yang umum pada Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemanggil terakhir kita untuk pagi hari ini. Baik, ini silakan Ustadz bisa ditanggapi beberapa Masya Allah. pertanyaan tadi. Pertama Bang Uco ya, yang dinamakan rasuah itu Bang Uco adalah pemberian kepada orang lain itu dikarenakan sesuatu. Maksudnya pamrih ya. Ya saya boleh bantu, tapi nanti siapkan ya sekian untuk saya. Gitu. Walaupun itu pembayaran di akhir atau di awal tak masalah. Ketika ada ketika ada kesepakatan, ya akan melakukan transaksi tertentu dikarenakan bantuan tertentu, itu menjadi rasuah namanya. Baik bentuk materi, benda, ataupun apapun lah namanya. Tapi kalau memang kita bantu orang, kemudian orang yang kita bantu itu memberi sesuatu tanpa kita minta, itu namanya hadiah. Nah, itu bukan rasuah. Nah, yang hadiah itu boleh diterima untuk membahagiakan hati si pemberi. Tapi kalau ada perjanjian tadi, itu bukan hadiah, tapi rasuah, haram diterima. Jangan pula kita katakan, ya ini orang ngasih, macam mana pula nggak kita terima, padahal udah kita pesan sebelumnya. Nah, itu tipuan namanya, Masya Allah. Ya, hati-hati antara rasuah dan hadiah. Nah, Nabi katakan kalau rasuah itu ar-rashi wal murtashi finnar, penyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Apa itu suap? Ya, transaksi tertentu dikarenakan ada perjanjian tertentu. Ya, laknatullah ala rashi wal murtash. Laknat Allah kepada si penyuap dan yang disuap. Nauzubillah. Nah, kalau sementara hadiah itu wajib diterima. Kata Nabi, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, karena itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Nah, jadi Bang Uco, kalau saya nanti pas
pas khutbah di Al-Azhar Pantimpian, pulang khutbah nanti Pak Ucok kasih hadiah ya. Nah, itu bagus itu untuk menumbuhkan kasih sayang. Tapi kalau saya pesan Pak Ucok, nanti saya bantu Pak Ucok, tapi ya siapkan sesuatu, nah itu dia rasuah namanya, Masya Allah. Kemudian saya lompat dulu ke Bu Erna nih, yang ketiga nih, Masya Allah. Pendidikan itu memang tanggung jawab orang tua, Ibu, Masya Allah. Ya, karena Allah Ta'ala memberikan anak itu kepada orang tua. Sehingga Nabi katakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu sebenarnya terlahir dalam kondisi fitrah suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Justru orang tuanya lah yang membentuk dan memola anak tersebut, apakah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Maka orang tua tidak boleh ya masuk ke anak sekolah ya pagi sampai sore dileskan segala macam karena orang tua sibuk ya, dengan harapan nanti sekolah lah yang akan menjadi yang bertanggung jawab atas akhlak dan perbuatan si anak. Ini keliru ini, Masya Allah. Ini keliru. Ya, padahal itu ada pada mereka. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang dimasukkan pesantren? Nah, dari taman SD, sampai pesantren, ya harapannya supaya anak jadi baik. Ya. Padahal, sebelum anak dimasukkan pesantren, itu dari mulai 0 tahun, bahkan minus tahun lagi. Ya, jadi, pola pendidikan orang tua itu, kepada anak itu dari minus tahun. Dari mulai dia di kandungan, itu orang tua mesti bertanggung jawab penuh kepada masa depan si anak. Si ayah mesti memilihkan rezeki yang terbaik, Masya Allah. Si ibu menghindari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Jangan pula sambil mengandung, ya, buat maksiat, ya, menjual lalai. Sedang mengandung, sibuk main handphone, terus, Masya Allah. Sedang mengandung, asik nonton film Korea, terus, Masya Allah. Sehingga asupan nutrisi iman ke dalam diri si bayi tak tercipta. Ya, tapi kalau si emak setelah mengandung menghabiskan baca Qur'annya, ya menghatamkan berjus-jus, menyibukkan diri dengan sholat sunat, ya perbanyak sedekah, perbanyak nasihat dan segala macamnya. Nah, itulah asupan nutrisi iman yang terbaik bagi si anak. Masya Allah, ya. Itulah kenapa orang ibu itu kan sebenarnya selama proses kehamilan Allah Ta'ala tak berikan haid. Ya, ya, kalaupun analisanya dari segi biologis mungkin karena dia ada kandungan di janinnya, tapi dari segi religis, dari segi agama, kenapa ibu tersebut tadi kasih haid? Supaya selama masa kehamilan seorang ibu itu bisa penuh dalam beribadah, tidak ada masa liburnya. Subhanallah. Ya, sehingga itulah terus yang menjadi asupan nutrisi si anak. Nah, kemudian ketika lahir juga, ya, si ayah mengazankan, ya, si ayah dan ibu mencontohkan perbuatan baik sampai dia tamat SD dan masuk pesantren umpamanya. Nah, itulah didikan dasar-dasar fundamen akhlak dan nilai agama pada si anak. Nah, jadi kesimpulannya Bu Erna, tanggung jawab menjadi anak itu bukan pada sekolah. Walaupun sekolah bisa berpengaruh dalam pembentukan karakter watak anak, tapi yang paling dominan itu ada pada orang tua. Nah, orang tua pada siapa? Ya, tidak bisa kita pisahkan pada ayah dan ibu. Itu satu paket. Iya. Maka itulah memang kalau si ayah menyalahkan pada si ibu menyalahkan pada si ayah, itu kurang bagus. Kedua-duanya sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing. Ayah, ya, bertanggung jawab dalam hal pencarian rezeki, karena rezeki yang haram pun yang diberikan kepada anak berpengaruh pada akhlak. Masya Allah. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.